Pesugihan kera warung nasi uduk. Waktu itu saudara saya, sebut saja Mas Hasan, punya rumah di daerah Bogor. Tapi karena kerjanya di Jakarta, dia pulang ke rumahnya seminggu sekali. Sekedar mengetahui keadaan rumah dan sekalian bersih-bersih. Dan lagi anak istrinya tinggal di Jakarta, di rumah ibunya. Saya agak lupa tanggal berapa, yang pasti sekitar tahun lalu. Mas Hasan dan anaknya yang pertama, Andi, pulang ke rumahnya di Bogor. Dan pulangnya pada malam hari, karena perutnya sudah keroncongan. Dan Andi juga sudah teriak lapar. Maka mampirlah Mas Hasan di sebuah warung nasi uduk. Dengan kondisi yang sangat lapar, makanlah Mas Hasan dan Andi di warung itu. Tanpa terasa, Mas Hasan sudah menghabiskan 3 piring nasi uduk. Namun rasa ingin nambah masih saja ada. Sedangkan si Andi pun sama. Dia teriak minta nambah lagi sampai 5 piring. Buset, menurut Mas Hasan, warung itu biasa saja. Tidak begitu bagus, tetapi anehnya, pembelinya banyak sekali sampai ngantri hingga ke jalan. Akhirnya Mas Hasan dan Andi pulang dengan perasaan masih lapar. Entah kenapa semenjak ke warung nasi uduk itu, si Andi selalu minta dibelikan nasi uduk. Dan tidak mau nasi uduk di tempat lain, maunya di warung itu saja. Berminggu-minggu hingga bulan, tidak tahu apa enaknya. Tapi herannya ada saja yang beli. Dan selalu ramai pembeli. Dan anehnya lagi, kalau dimakan di rumah atau dibawa pulang ataupun dibungkus, rasanya menjadi tidak enak. Hingga suatu ketika hal ini terdengar ke guru mengaji dari Mas Hasan. Beberapa kali saya mau diajak oleh Mas Hasan ke warung itu. Tetapi entah kenapa saya selalu menolaknya. Mungkin karena saya sendiri kurang suka santan. Andi semakin berubah. Setiap makan di rumah, dia seperti orang yang rakus akan makanan. Sampai-sampai nasi 1 magic jar dilahapnya hingga habis. Hingga suatu hari, guru ngajinya menegur. Apakah kamu pernah makan di sebuah rumah makan? Mas Hasan menjawab, tidak. Sambil terus berpikir, dia sendiri tidak menyadari kalau dia dan anaknya pernah makan nasi uduk di sebuah warung. Akhirnya, pada suatu malam, saat Mas Hasan mengaji, sang guru yang merasakan keanehan pada perilaku makan Andi mencoba menerawang tanpa memberitahu Mas Hasan. Setelah selesai pengajian, barulah sang guru memberitahukan bahwa ada sesuatu yang tidak kasat mata yang selalu mengikuti Andi. Dan dari situlah diketahui bahwa warung nasi yang pernah didatangi Mas Hasan menggunakan makhluk gaib siluman monyet. Di mana setiap orang yang berkunjung dan memakan nasi uduk di sana pasti lahap dan rakus, sehingga tidak merasa kenyang biarpun sudah makan sampai 10 piring. Tetapi Mas Hasan masih tidak percaya. Akhirnya malam itu juga Mas Hasan dibuka mata batinnya oleh sang guru ngaji dan diajak pergi ke warung tersebut. Sesampainya di sana, alangkah terkejutnya Mas Hasan. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri penampakan di dalam warung tersebut. Ya, ada puluhan monyet dengan mata yang menyala merah dan taring yang runcing, sedang bergelayutan di punggung setiap pembeli yang makan nasi. Dan nasi yang disajikan pun bukan nasi asli yang sebelumnya dia lihat, tetapi nasi basi yang kering dan sudah berjamur, serta kutu-kutu kecil yang bertebaran. Sesampainya di rumah, si Andi diberi segelas air putih oleh guru ngaji dan alhamdulillahnya, makannya sudah kembali normal, tidak lagi rakus. Sampai kisah ini ditulis, Mas Hasan jadi enggan makan nasi uduk. Entah masih trauma atau memang karena merasa takut.
kalau mengalami hal yang sama. Semoga kisah ini dapat mengingatkan kita agar lebih berhati-hati saat makan di luar rumah. Dan sebelum makan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari hal-hal yang buruk seperti kisah di atas ini. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.